Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Muslim di channel Cermin Kehidupan. Seringkali kita terlibat dengan berbagai macam urusan dunia dan melupakan kehidupan di akhirat. Padahal kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan di akhirat selama-lamanya. Atas dasar inilah channel ini dibuat agar dapat menjadi dasar kehidupan, agar kita senantiasa introspeksi diri untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik di hari esok. Sebelum masuk ke topik pembahasan, alangkah mulianya jika Sobat Muslim sekalian bersedia menekan tombol like, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Hari ini kami akan membahas tentang bekal terbaik sebelum ajal menjemput yang akan dibahas oleh Ustadz Abdul Somad. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. Tanah hitam, busuk, bau, kotor, rendah, diinjak, hina. Itulah sifat kita. Pas macam warna tanah. Warnanya tanah. Kalau ditengok-tengok dekat bentuknya pun macam tanah. Dicium pun bau tanah. Kalau tak dikasihlah parfum, sampo, sabun, memang bau tanah. Cobalah mandi agak dulu, tak mandi 2-3 hari, macam tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, ceramah, mati. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, razia, mati. Inilah manusia ini. Apa yang disombongkan, apa yang diangkuhkan. Lalu hidup ini apa? Tarik sekali, hembuskan sekali. Mana yang ditarik? Mana yang dihembuskan? Tak lepas daripada Allah. Waktu ditarik, Allah. Waktu dihembuskan, Allah. Kalau tak putus Allah ditarik, hembus Allah 25.000 kali sehari semalam. Yang berzikir pakai tasbih bagus, 100, 200, 300. Yang tak mau berzikir pakai tasbih, tarik sekali, hembuskan sekali, tak putus daripada lafaz Allah, 25.000. Kalau tak percaya, hitung sendiri. Itulah hidup itu. Sampai pada akhirnya saat hembusan terakhir, tarik sekali, hembus sekali dalam lafaz la ilaha illallah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya zikir tak boleh putus. Bangga kita dengan Pak Polisi, tetap berada mengawal lalu lintas, menangkap pengedar narkoba, tapi hembusan napasnya tak pernah putus daripada zikir. Allah, 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 Allah. Mati dia dalam tugasnya itu. Mati jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, dia mati jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Menuntut ilmu pagi Kamis. Kami tak nuntut ilmu tiap hari Pak Ustaz, kami bukan mahasiswa, kok bisa kami dapat jihad? Mencari rezeki yang halal untuk anak istri. Langkahkan kaki kanan, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Berapa polisi yang tertembak karena mengawal uang negara, berapa yang terbunuh karena menangkap pengedar narkoba, meninggal dia, meleleh air mata istrinya melepas jenazah, tapi ruhnya senyum. Kenapa wajahnya tersenyum? Karena sebelum meninggal malaikat sudah mengepakkan sayapnya, menunjukkan tempatnya di surga. Maka dia disebut sebagai syahid. Syahid artinya orang yang sudah melihat tempatnya sebelum masuk ke dalam kubur. Sebelum dia mati sudah nampaknya tempatnya di surga. Kau Fulan bin Fulan, anggota Polresta, tempatmu di blok C nomor 5. Oh gitu hebatnya orang-orang yang mati syahid itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup ini singkat, hanya 2 hembusan napas, sekali ditarik, sekali dihembuskan. Hidup ini singkat, hanya dari azan ke solat. Waktu lahir diazankan. Anak saya pas lahir saya mengazankannya ke telinga sebelah kanan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu. Kalau kuat macam itu terkejutlah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lahirnya diazankan, matinya disolatkan. Berapa lama waktu antara azan dan solat? Tertulis di dinding masjid. Dinding ini belum ada. Antara azan dan solat 15 menit. Kecuali maghrib, langsung iqamat. Iya kalau kita dapat yang 15 menit. Kalau yang langsung qomat. Oleh sebab itu dunia ini luar biasa dengan berbagai macam godaannya. Tapi setiap Kamis pagi diingatkan mati, 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 mati. Tapi saya tak pula ingin selesai pengajian ini Pak polisi bawaannya mau mati aja. Gimana Pak? Kita tangkap gembong preman ini. Biarkan aja lah, kita pun mau mati juga. Oh jangan. Tetap semangat luar biasa. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ustadz Somad amar ma'ruf nahi mungkarnya dengan apa? Dengan lidah, dengan suara. Makanya jamaah nanya ke saya, Ustadz ceramah kenapa suaranya kuat-kuat? Kalau saya ini pakai suara. Kalau pakai suara pun tak boleh, pakai apa lagi? Mereka ada pistolnya, pistol api, pistol besi, saya pistol airnya ada. Yang bisa. Oleh sebab itu man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, nampak kau kemungkaran, robah dengan tangan. Dengan tangan, dengan kekuasaan. Pernah dipinjamkan Allah kekuasaan di tanganmu, pakai menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kekuasaan sudah tak ada, barulah berapi-api. Kita akan bangkitkan semangat Pak Ustaz. Apa yang mau dibangkitkan? Tangan pun menggeletar udah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka selama dititipkan Allah ruh di dalam jasad ini, disitulah kesempatan kita beramal. Mana ruh itu Pak Ustaz? Tunjukkan saya mana ruh di dalam badan. Dia tak nampak. Kalau ada orang minta tunjukkan mana ruh, coba kau masuk ke dalam airport, bawa tas. Boleh masuk ke dalam, tak boleh. Mesti lewat satu kotak dulu, cahaya X-ray namanya. Begitu masuk, tak boleh lewat. Ustadz Somad ya? Iya. Koper Ustadz tak boleh lewat. Begitu dibuka koper saya, ada pisau 2 biji di dalam. Dari mana Bapak bisa tahu? Karena ada cahaya X-ray. Begitu kita buka tirai, tak ada cahaya. Mana cahaya X-ray itu? Kalau cahaya X-ray saja tak bisa kau tengok, apalagi ruh. Bule-bule berjemur di pantai. Yang perempuan bule, yang laki-laki pakle. Berjemur dia di pantai. Apa yang membuat mereka berjemur? Kulit mereka tak berwarna sama sekali. Mereka ingin mewarnai kulitnya dengan cahaya ultraviolet. Apakah nampak engkau ultraviolet itu datang dari matahari masuk ke kulit? Tak nampak. Kalau cahaya ultraviolet pun tak nampak, apalagi ruhmu. Sudah berapa yang tak bisa ditengok? X-ray tak nampak, ultraviolet tak nampak. Wajah kita sendiri pun tak bisa kita tengok. Saya bisa tengok wajah saya Pak Ustaz. Dari mana? HP Samsung. Pertama orang melihat wajahnya ketika dia berhenti di bawah pohon yang rindang. Di bawah pohon itu ada kolam yang besar. Sebelum cermin ada. Pas dia berhenti, pokok rindang, ada kolam. Ditengoknya ada wajahnya. Begitu rupaku rupanya. Itulah cikal bakal cermin. Akhirnya dengan bantuan cermin barulah kita bisa melihat wajah kita. Betapa manusia ini lemah. Jangankan mau menengok ruh, menengok wajahnya pun tak bisa. Sampai akhirnya cermin ada, tapi cermin tak jujur. Telinga kanan nampak sebelah kiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan, "Mana ruh saya? Mana ruh saya?" Terlalu tinggi ilmu untuk melihat ruh. Kau cukup percaya saja. Allah tak nampak, malaikat kiraman katibin tak nampak, alam barzah tak nampak, titian siratal mustaqim tak nampak, surga tak nampak, neraka tak nampak. Satu-satunya ditangkap oleh iman. Antuk minabillah wa malaikatihi
wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Keenam-enam ini tak nampak, itu hanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara iman itulah pedagang-pedagang yang ada di pasar tidak menipu timbangan yang 1 kilo, tetap dia katakan 1 kilo. Tajam mata ibu-ibu menengok timbangan. Nengok Quran tak nampak, nengok timbangan nampak. Kurang 1 mata tuh, kurang. Ibu-ibu yang matanya sudah tajam menengok timbangan beras, timbangan cabai, timbangan ikan, terus ibu pantau. Kenapa? Ibu yang matanya tajam, ibu sudah menyelamatkan pedagang dari makan haram. Di pasar 1 kilo, pulang ke rumah begitu ditimbang 9,5 ons. Lapor ke bapak, biar bapak bawa pistol. Kau betul kan timbangannya? Bukan mau nakut-nakuti dia, bukan mau menteror dia. 1 hari belanja orang di sana 10 orang, setengah on, berarti dia sudah makan haram berapa? 5 kilo dia makan haram sehari, masuk ke dalam badannya, ditumpuknya. Oleh sebab itu timbangan ini penting. Ustaz kok cerita timbangan? Yang ngatur timbangan itu cerita ke saya, Ustaz timbangan ini tak ada yang betul sekarang. Masa tak ada? Satu pun tak ada. Ada satu yang betul Pak Ustaz. Apa tuh? Timbangan posyandu. Lain daripada itu tak ada. Dikumpullah hasil timbangan tadi, duit tadi sudah banyak, distorkan berangkat ONH, lalu pergi ke Makkah berangkat haji, bawa tisu, masukkan ke kantong. Untuk apa? Mau nangis di depan pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Kenapa kau menangis? Kakiku dipijak Afrika. Menangis depan pintu Ka'bah. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tidak dapat haji mabrur. Kenapa? Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Disuapkan santunan anak yatim. Dulu santunan anak yatim 2, salaman sapu kepala, salaman usap kepala, salaman. Sekarang bertambah 3, salaman sapu kepala, cheese. Update status, bahkan streaming pula tuh. Boleh, tak salah. Tapi ketika yang kau kasih hasil dari timbangan yang curang tadi, kulu, makanlah, wa'amfiku, bersedekahlah. Apa yang kau sedekahkan? Min thayyibat, yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, dia tak menerima kecuali yang baik-baik saja. Hasil timbangan yang curang tadi, lalu kemudian dibelikan ke beras, beras masuk rice cooker menjadi nasi, nasi disuap pagi menjadi makanan sarapan pagi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Apa yang terjadi? Lidah makan hasil timbangan haram, dipakai berdoa. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Apa kata Allah? Jangan terima doa ini. Kenapa ya Allah? Karena aku haramkan mengabulkan doa dari lidah yang makan haram. Lidah yang kau pakai makan haram hasil timbangan, itu juga yang kau pakai berdoa, tak diterima Allah. Kecuali lidahnya 2, satu untuk makan, satu untuk berdoa. Jika sobat ingin memberikan kritik dan saran, sobat muslim bisa komen di kolom komentar ya. Kami akan segera memperbaiki kualitas video kami agar sobat muslim nyaman saat menyimak video-video kami.